Kita masih membahas tentang life Saudara, bagaimana Tuhan punya kerinduan agar kita punya hidup yang penuh kekuatan, penuh harapan, dan penuh makna Saudara. Dan setelah kita hidup cukup lama dan bertambah dewasa, saya yakin bahwa kita bakal semakin mengerti, bahkan mengalami kalau hidup kita itu tidak bakal selalu langitnya biru, anginnya bertiup sepoi-sepoi, cuaca cerah. Bakal ada masa-masa di dalam hidup kita di mana kita merasa sebaliknya. Tapi waktu memang cuacanya aman-aman saja, kita sedang nikmat-nikmat saja, tidak bakal sulit bagi kita untuk menemukan makna hidup. Tidak bakal sulit bagi kita untuk menjalankan hidup yang penuh makna. Tapi waktu hidup lagi penuh kegelapan, karena ada hal-hal seperti dosa, ketidakadilan, pengkhianatan, kebencian, keputusasaan, maka berusaha untuk hidup dalam makna, atau bahkan sekedar menemukan makna hidup kita, itu tidak bakal pernah gampang. Betul nggak? Betul? Dan karena itu, sebenarnya kita semua tahu dunia itu membutuhkan terang supaya kita punya makna. Sekedar saudara bangun di pagi hari, apalagi kalau bisa bangunnya di pinggir pantai, lihat matahari terbit, begitu terang muncul, langsung senyum-senyum kan? Itu udah pulang dari pantai, saya belum tuh, sudah senyum-senyum tuh. Sekedar menikmati itu saja, saudara menikmati terang muncul, hidup saudara bakal merasa sangat segar, betul? Dan ada orang-orang di mana yang setiap kali malam muncul, kegelapan datang, dia merasakan kesepian, merasakan kerapuhan, merasa bahkan membenci dirinya sendiri. Dunia itu membutuhkan terang, saudara, dan kita perlu tahu bahwa setiap kita itu dipanggil untuk menjadi terang, supaya banyak orang bisa menemukan makna hidup di dalam Tuhan, karena melihat kita, karena bersama dengan kita. Nah, karena itu firman Tuhan berkata, Matius 5 ayat 14-16 di depan ada, kita baca dulu sama-sama firman Tuhan ini, 1, 2, 3. Kalian adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu menutup lampu itu dengan tempayan. Yang malah akan menaruh lampu itu pada tempat lampu supaya memberi terang kepada setiap orang di dalam rumah. Begitu juga terangmu harus bersinar di hadapan orang supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik lalu memuji Bapamu yang di surga. Ini panggilan kita nih. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang dunia dan Tuhan tidak pernah bermaksud untuk menyembunyikan kita. Tuhan itu ingin agar kita dilihat orang, dirasakan orang kehadirannya, supaya apa? Supaya banyak orang, termasuk kita, bisa menemukan makna kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Tapi sekali lagi, bahkan termasuk kita, yang katanya adalah anak-anak terang. Yang firman Tuhan katakan bahwa kita adalah anak-anak dari Bapa yang kekal. Kita, dalam hidup kita tidak selalu merasa bahwa terang itu ada. Atau seringkali kita melupakan bahwa kita adalah terang dunia. Dan karena itu saya ingin ajak saudara membahas sebuah firman Tuhan masih di awal tahun ini dari Yesaya 60 ayat 1-2. Mari saya dorong kita semua untuk buka Alkitab. Saudara buka Yesaya 60 ayat 1-2 untuk saudara betul-betul mendapatkan firman Tuhan ini secara lebih dalam. Yesaya 60 ayat 1-2. Boleh buka di Alkitab di handphone saudara. Kalau saudara tidak bawa, saudara boleh lihat kanan kiri, yang kanan kiri boleh bantu untuk baca bersama-sama. Yesaya 60 ayat 1-2. Yesaya 60 ayat 1-2 yang sudah ketemu katakan amin. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama Yesaya 60 ayat 1-2, 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Firman Tuhan dimulai dengan saudara perlu sadar bahwa itu adalah panggilan kita. Saudara kalau dipanggil orang, yang harus saya respon kita lakukan tuh apa sih? Apa? Kita minimal noleh lalu jawab, betul nggak? Dipanggil orang. Tuhan Tuhan berikan pada kita panggilan begini, bangkitlah menjadi teranglah. Mengapa
Panggilan ini kalau saudara baca dalam bahasa aslinya, ini bicara soal sesuatu yang terus-menerus. Tuhan memanggil kita terus, Tuhan memanggil kita terus untuk menjadi bangkit, menjadi teranglah. Itu sebuah panggilan yang harusnya kita dengar setiap hari. Setiap pagi kita bangun, waktu kita mau tidur, kita harusnya dengarkan panggilan ini daripada Tuhan. Karena apa? Kita perlu diberikan peringatan, diberikan wake up call sepertinya, untuk kembali menyadari bahwa jangan lupa, kita itu dipanggil untuk jadi terang. Lalu mengapa alasannya kadang-kadang kita lupa bahwa kita adalah terang dunia? Yang sering kali terjadi adalah orang selalu berpikir bahwa, oh dosa yang buat kita jadi lupa bahwa kita itu terang dunia. Dosa itu betul, waktu kita melakukan dosa, waktu kita merasa nggak layak, waktu kita bahkan menikmati dosa, itu bakal menghalangi kita untuk sadar bahwa kita adalah terang dunia. Tapi itu sesungguhnya adalah alasan nomor 3, mengapa kita bisa lupa bahwa kita adalah terang dunia. Alasan yang pertamanya adalah saudara, seringkali yang buat kita bisa lupa adalah soal kenyamanan hidup. Waktu hidup kita begitu baik, kita sangat nyaman, tanpa sadar kita bisa menikmati hidup kita, lalu melupakan panggilan kita untuk jadi terang. Waktu kita menikmati berkat Tuhan, kita bahkan bisa lupa bahwa berkat itu untuk kita nikmati dan untuk kita bagi. Waktu kita terlalu nyaman, kita bisa terlena dan kehilangan kepekaan bahwa kita punya panggilan untuk jadi terang dunia. Alasan kedua adalah kalau pertama kenyamanan hidup, yang ketiga adalah dosa. Alasan kedua adalah waktu kita punya banyak beban. Saya sering kali ngomong sama orang seperti ini bahwa, jangan lupa, kita tuh punya peran, kita punya tanggung jawab dalam hidup kita, dimanapun saudara berada. Saudara di kantor, saudara di rumah, saudara sedang main bulu tangkis, dimanapun saudara lakukan, saudara punya peranan untuk jadi anak Tuhan yang membawa terang. Tapi mengapa bisa lupa? Alasan keduanya adalah seringkali orang-orang berkata, "Aduh, aku punya banyak masalah. Gimana bisa fokus sama orang lain? Aku aja sendiri punya banyak masalah." Nah, waktu kita merasakan punya banyak tekanan hidup, masalah datang mungkin bertubi-tubi dalam hidup saudara, putus asa menguasai saudara. Saudara mungkin merasa, "Aku nggak mampu untuk lihat panggilanku, aku nggak bisa fokus pada hal lain kecuali pergumulan pribadiku." Namun, sekali lagi, firman Tuhan pada hari ini, entah saudara sedang merasa sangat diberkati, entah saudara pagi ini sedang merasa sangat punya beban hidup, entah saudara sedang melakukan dosa, berusaha meninggalkan dosa, atau bahkan masih belum sadar, saudara masih menikmati dosa itu. Kita semua perlu sadar bahwa saudara kita perlu untuk bangkit, menjadi terang, meninggalkan hidup yang lama, meninggalkan dosa, meninggalkan zona nyaman kita. Karena ini adalah panggilan kita yang penting sebagai orang percaya. Ngomong dulu kanan kiri, kamu dipanggil. Bayangkan ini, namanya panggilan. Bayangkan seperti handphone saudara berdering, ada yang nelpon, dan penelponnya adalah Tuhan, Yesus, atau Allah Roh Kudus, atau Bapa saudara yang kekal. Saudara ditelepon, dipanggil. Ayo angkat, jawab. Kita perlu hidup menjadi terang. Cuman sebelum itu tentu saudara, kita sendiri nggak bakal bisa jadi terang dunia kalau kita sendiri masih hidup dalam bayang-bayang kegelapan. Dan karena itu Tuhan berkata, ayo jawab panggilan ini. Yang artinya saudara perlu sadar, ada dosa yang perlu saudara tinggalkan. Ada kenyamanan yang perlu saudara tinggalkan. Ada hidup yang lama yang saudara perlu tinggalkan. Karena kita punya panggilan untuk menjadi terang dunia. Supaya saudara bisa memancarkan kasih, pengharapan, kebenaran di tengah dunia yang penuh kegelapan. Karena orang-orang di sekitar saudara memerlukannya. Kalau pertanyaan kedua saudara adalah, saudara berkata, apakah saya mampu melakukannya? Bukankah saya sendiri sudah cukup buruk?
Saya sendiri cukup banyak berdosa, saya sendiri nggak layak, apakah saya bakal mampu melakukannya? Maka saudara perlu tahu firman Tuhan berkata bahwa saudara dimampukan untuk menjadi terang, dan saudara artinya saudara itu bicara soal saudara dimampukan untuk menjawab kebutuhan. Waktu Tuhan berkata, "Bangkit dong, jadi terang dong." Firman Tuhan berkata, "Terangmu datang kok, terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Terangmu datang itu bicara soal kehadiran Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup saudara. Selama saudara punya Tuhan, saudara dimampukan terus untuk bisa diterang. Waktu firman Tuhan berkata, "Kemuliaan Tuhan terbit atasmu," Tuhan bilang begini, "Kehadiranku dalam hidupmu itu bakal sangat nyata, tidak bakal tersembunyi atau rahasia." Setiap kali Yesus hadir di dalam hidup seseorang, Alkitab mencatat banyak kejadian. Setiap kali Yesus hadir dalam hidup seseorang, sesuatu pasti terjadi. Amin. Situasi pasti berubah. Amin. Setiap kali Yesus hadir dalam hidup seseorang, termasuk dalam hidup saudara, saudara berhenti untuk berpikir, "Aku pasti nggak bisa berubah. Situasiku pasti nggak bisa berubah. Aku udah ketemu jalan buntu. Orang ini nggak bisa aku ubah. Pasanganku nggak bisa aku ubah. Anakku bikin stres terus." Saudara mulai berhenti. Harus mulai berhenti berpikir, nggak ada yang bisa berubah. Karena firman Tuhan berkata, terangmu datang kok. Kemuliaan Tuhan bakal hadir nyata kok dalam hidup kamu. Kalau kamu membiarkan Yesus ada di dalam situ, kamu bakal dimampukan untuk jadi terang. Kamu bakal dimampukan untuk menjadi berkat. Betul, yang diberkati pertama kali pasti adalah hidup kita lebih dulu. Tetapi terang Tuhan, kemuliaan Tuhan terbit atasmu, supaya kehadiran itu, kemuliaan itu, saudara bakal bisa nikmati, tapi juga Tuhan rindu. Itu memberi dampak kepada orang di sekitar kita. Saya percaya, waktu saudara baca firman Tuhan berkata, kegelapan itu datang, kekelaman, menutupi bangsa-bangsa, kegelapan menutupi bumi. Sebenarnya tidak perlu jauh-jauh untuk menemukan fakta itu terjadi dalam hidup saudara. Saudara mungkin menemukan keluarga dekat saudara yang sedang dalam situasi di mana dia merasa, "Aku mau nyerah, aku mau berhenti, aku nggak tahan lagi." Lalu bakal ada orang-orang di sekitar hidup saudara ya, yang Tuhan taruh, dan orang-orang itu punya masalah, bukan supaya saudara ringan dengan orang itu, tapi supaya saudara terpanggil setelah melihat ada kebutuhan, saudara terpanggil jadi terang dan menolong orang itu menemukan terang Tuhan. Saudara, Tuhan memampukan kita supaya apa? Supaya kita itu bisa membawa orang kepada Tuhan, lewat kita menjawab kebutuhan mereka. Kita mengarahkan mereka dengan Tuhan, waktu kita jadi terang dunia. Dan kebutuhan apa saja sih yang kita bisa berikan pada orang lain, yang Tuhan mampukan untuk kita bisa berikan pada orang lain. Yang pertama tentu saja yang paling sederhana adalah bicara soal kebutuhan rohani. Ada orang cerita sama saudara, saudara nggak bisa lakukan apapun, saudara bisa ngomong begini, "Aku doain kamu ya." Saudara pernah begitu dengan orang? Ada orang cerita sama saudara, keluarga saudara cerita sama saudara, lalu saudara berkata, "Aku doain ya." Pernah? Pernah? Yang paling penting sekarang begini, setelah saudara ngomong begitu, saudara betul-betul doakan atau enggak? Misalkan saudara ketemu orang di gereja atau di restoran, dia lagi curhat, lalu saudara ngomong, "Ya aku doain kamu ya." Lalu setelah pulang dari sana, saudara di rumah malamnya, saudara doakan tidak?
Kadang-kadang kita lupa. Betul? Betul? Karena itu, saya dorong setiap kita, kalau saudara sedang bisa mendoakan orang waktu itu juga, lakukan waktu itu juga. Tapi kalau betul-betul nggak bisa, situasinya nggak mendukung, saudara bilang, "Saya doain kamu ya." Ya paling penting adalah jangan lupa pas malam, saudara ingat saudara punya utang ya, aku tadi bilang mau doain orang itu loh, aku doain ya. Sa Karena itu penting, hanya dengan mendoakan, saudara sudah bisa menjawab kebutuhan rohani seseorang. Saudara bisa menjawab kebutuhan emosional orang yang mengalami luka batin, kesepian, kekecewaan, patah hati. Saudara bisa bagikan kasih Kristus dengan cara paling sederhana. Waktu saudara nggak pelit dengan waktu saudara, saudara dengarkan dia cerita. Nggak keluar uang, saudara sediakan waktu, dan saudara-saudara sudah jadi terang. Kebutuhan rohani, kebutuhan emosional, dan kebutuhan jasmani. Kalau saudara bisa sungguh-sungguh, kalau saudara punya banyak kelimpahan, saudara perlu tahu, saudara mungkin dipanggil untuk menjawab kebutuhan orang, membantu mereka, sehingga mereka betul-betul merasakan Tuhan hadir dalam hidup mereka. Lewat siapa? Lewat saudara. Tuhan ngomong begini loh sama kita, "Aku mau kamu jadi terang, dan terang itu aku nggak mau disembunyikan. Aku mau banyak orang lihat, merasakan sungguh-sungguh, supaya mereka melihat perbuatanmu yang apa? Yang apa? Yang ba yang baik." Mereka harus lihat, mereka harus bisa rasa perbuatanmu yang baik. Jangan disembunyikan, jangan ditunda, jangan karena pikir, "Aduh, jangan sekarang deh, dilihat banyak orang." Jangan ditunda, lakukan saja banyak perbuatan baik. Yang paling penting adalah lakukan itu dengan hati yang tulus, bukan untuk konten di medsos saudara, bukan untuk konten di medsos saudara. Lakukan itu, banyak perbuatan baik, supaya apa? Orang bisa lihat kehidupan saudara, perbuatan saudara yang baik, mereka bisa rasakan, mereka bisa diberkati, dan waktu itu saudara terjadi, saudara sudah jadi terang. Yang terakhir saudara, kalau saudara perhatikan firman Tuhan tadi, Yesaya 60, itu ngomong 2 kali soal terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terakhir juga ayat kedua terakhir dikatakan, terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mengapa Tuhan bilang itu sampai 2 kali? Supaya kita sadar, kita jadi terang, dan terangnya itu terangnya Tuhan, bukan terang diri kita sendiri. Tuhan mau suruh kita jadi terang, supaya kita bukan bikin panggung untuk diri kita sendiri. Mencari pujian diri sendiri itu bukan tujuan Tuhan. Kita melakukan banyak perbuatan baik, pekerjaan baik, perbuatan baik, bukan supaya saudara dipuji orang, diakui orang, tapi tujuannya adalah supaya sekali lagi saudara menjadi penunjuk arah orang bertemu dengan Tuhan dan memuliakan Dia. Dan bagaimana kita bisa menjadi praktis, menjadi penunjuk arah Tuhan bagi hidup setiap orang setiap hari. Saya mau sharing sama saudara tentang apa yang saya baca baru-baru ini. Saya pikir ini relevan dengan apa yang kita mau bicarakan soal menjadi terang tuh sederhananya jadi seperti apa sih? Jadi orang seperti apa sih? Supaya kita bisa menjadi penunjuk bagi banyak orang. Saya baca sebuah buku, saudara.
dari Patrick Lencioni. Ini bicara soal sebenarnya soal team player, soal membangun tim dengan sangat baik itu butuh orang seperti apa. Ada 3 karakter seseorang kalau mau mencari tim harus punya 3 karakter ini. Tapi ini saya berpikir, oh 3 karakter ini juga cocok untuk setiap orang percaya supaya dia bisa menjadi terang. Ada 3 karakter yang dibutuhkan saudara. Yang pertama adalah orang itu harus humble, yang artinya dia rendah hati, yang nggak egois, yang mau mikirin orang lain lebih dari diri sendiri, yang mau menghargai orang lain. Yang kedua adalah orang tuh harus hungry. Hungry itu artinya apa? Lapar saudara, tapi laparnya bukan makanan, tapi laparnya adalah dia selalu mau belajar, berkembang, dan menemukan cara yang lebih baik, lebih efisien, lebih efektif. Itu bicara soal orang-orang yang bersemangat, yang antusias, selalu mau bekerja lebih bagus lagi. Yang ketiga adalah smart, yaitu adalah humble, rendah hati, hungry, itu antusias semangat. Yang terakhir adalah smart, yang bukan cuma cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara people smart, cerdas secara sosial, saudara. Yang mampu berkomunikasi dengan orang dengan baik, memahami orang lain, menolong orang lain. 3 ini kalau dipunyain oleh sebuah tim, itu bakal sangat bagus, timnya pasti bakal bekerja dengan baik. Tapi kalau misalnya ada orang yang dia cuman humble tapi cuman humble dan smart, dia nggak hungry itu, apa yang bakal terjadi? Dia bakal jadi pemalas. Saudara pernah ketemu orang yang pintar tapi malas? Pernah. Saya temukan beberapa orang saudara, yang ngomong begini, "Saya nggak mau kuliah lagi. Saya lebih pintar dari dosennya. Kalau gitu ngapain saya kuliah?" Dan saya harus akui, dia memang lebih pintar dari dosennya. Tapi akhirnya, hanya karena dia rendah hati, atau karena dia smart, tapi dia nggak punya semangat untuk jadi lebih baik terus, dia bisa jadi pemalas. Kalau ada orang yang selalu mau jadi lebih baik dan dia pintar, tapi nggak rendah hati, dia bakal jadi orang sombong. Betul? Dan kalau ada orang yang hanya rendah hati, mau jadi lebih baik terus, tapi dia nggak punya kepekaan sosial, dia nggak terlalu pintar, dia nggak bakal bisa apa-apa juga. Saudara perlu tahu, sederhana kok kalau saudara mau jadi seorang yang bisa jadi terang dunia. 3 karakter ini yang pastikan setiap kita punya. Yang pertama, jadilah orang yang cukup rendah hati untuk saudara bisa mikirkan orang lain lebih dari diri saudara sendiri. Jadilah rendah hati, itu dulu. Yang kedua, jadilah orang yang mau terus jadi lebih baik. Mau ngerasa lapar terus, tapi laparnya bukan karena saudara belum makan, tapi laparnya karena saudara mau terus mencari cara untuk lakukan sesuatu dengan lebih baik terus. Yang terakhir, jadilah orang yang smart, bukan cuma di pikiran, tapi smart dengan orang-orang. Mau berkomunikasi dengan baik, pahami orang, jawab kebutuhannya. Kalau saudara menjadi orang yang punya 3 ini, kemanapun saudara berada, saudara di rumah, saudara di pekerjaan, saudara bakal bisa jadi terang yang sangat efektif bagi Tuhan. Karena apa? Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dunia butuhkan. Yang kita semua butuhkan sebenarnya. Betul? Kita nggak mau dekat-dekat dengan orang yang terlalu sombong. Kita juga nggak mau dekat-dekat dengan orang yang terlalu bodoh. Kita mungkin nggak mau dekat-dekat dengan orang yang nggak mau tahu, males-malesan, betul? Dan saudara bisa jadi terang kalau saudara jadi orang yang rendah hati, mau terus belajar, mau jadi terus lebih baik, dan saudara mau terbuka dengan orang-orang. Saya berdoa saudara, sungguh-sungguh, sepanjang tahun ini, Tuhan pengen kita semua mengalami hidup yang penuh kekuatan, penuh harapan, dan penuh makna.
Saya berdoa bahwa semua kita bakal menyadari bahwa hidup kita ini bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi karena Kristus ada dalam hidup kita. Kita perlu hidup bagi Kristus menjadi berkat buat orang lain. Saya berdoa, saudara terus bisa jadi alat kemuliaan Tuhan. Dengan saudara menjadi terang, saudara menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saudara bakal menjadi berkat dimanapun saudara berada. Saudara bakal menjadi terang bagi banyak orang. Saudara bakal menjadi penunjuk arah bagi banyak orang. Setiap kali orang-orang membutuhkan sesuatu yang baik, mereka bakal cari saudara. Saya berdoa saudara di keluarga, saudara adalah jadi orang-orang yang mendoakan orang lain, yang menjadi orang tempat saudara orang itu curhat karena pengen didoakan dan dikuatkan. Saya berdoa semua kita menjadi orang dimanapun saudara berada, di kantor, di lingkungan, saudara, kalau orang mau cari sesuatu yang baik, dia bakal cari saudara. Di gereja ini saudara, sebagai penutup, di gereja ini, saya menemukan setelah 17 tahun, saya menemukan sebuah kebenaran yang bagi saya itu sebenarnya nggak nyaman, tapi butuh. Tahu nggak apa saudara? Di gereja ini, banyak orang itu tahu dia butuh nasihat, tahu dia butuh kekuatan, dan tahu juga pada akhirnya dia tuh butuh dimarahin. Lalu dia carinya siapa? Kalau orang sudah butuh dimarahin, dia bakal cari siapa? Carinya adalah Musa Anlo, Ko Anlo. Bukan saya manggil loh saudara, mereka yang cari saya. Tapi mengapa? Mereka tahu, Ko Anlo ini ya, kalau ngomong ya, nyakitin. Tapi perlu. Dan saya udah tahu kalau orang cari saya, "Kok boleh nggak minta waktu ketemu? Musa boleh nggak minta waktu ketemu?" Mereka udah tahu persis, mereka udah salah terlalu dalam, butuh ditegur dengan keras. Kalau mereka udah tahu persis itu yang mereka butuhkan, mereka bakal cari saya. Jadi saya selalu ngomong sama orang-orang itu demikian, lalu kamu maunya apa? Kau boleh nggak kau ngomong sejujur-jujurnya, seterang-terangnya, boleh nggak ngomong sejujurnya ada? Aku ini harus cak mano. Lalu aku bakal ngomong, "Oke, kamu yang minta ya? Udah siap? Kamu yang minta ya?" Oke. Lalu saya bakal bilang, kalau dia cerita, saya juga mungkin tahu, saya bakal cerita, lalu dia ngomong, "Kamu tahu ini yang kamu udah tahu, kamu harus lakukan. Ini yang kamu udah tahu, 3 tahun kamu udah bodoh, begitu bodoh, ini yang kamu harus tahu, kamu udah harus berhenti." Saudara tahu, bahkan melakukan hal yang demikian, itu bagi saya tidak pernah menyenangkan. Tetapi orang butuh, betul nggak? Saudara mungkin saya percaya bahwa di dunia ini, bukan cuman ada saya. Saudara mungkin adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk jadi terang dengan menegur orang. Dan saudara perlu tahu, kehidupan bakal jadi lebih baik. Kehidupan bakal jadi lebih baik. Waktu saudara mau ketika ditanya orang, jawab dengan jujur, supaya hidup mereka berubah. Sesimpel itu saudara. Jangan sungkan, kalau orang sudah tanya, jawab saja dengan jujur, supaya hidup orang berubah. Jawab saja dengan jujur. Jangan sungkan. Karena apa? Disitulah saudara bakal jadi terangnya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami supaya kami betul-betul bisa punya hidup yang luar biasa. Karena kami punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarlah kami bisa punya hidup yang penuh makna juga. Karena kami mau menerima panggilan Tuhan. Menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi terang dunia. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang rendah hati, yang mau terus jadi lebih baik, yang bijaksana dengan orang-orang, sehingga mampu menjawab kebutuhan mereka.
menolong mereka bertemu dengan Tuhan lewat kesaksian hidup kami, lewat perkataan kami, lewat tindakan kami. Mereka bisa semakin dekat dengan Tuhan karena kami mau jadi terang dunia Tuhan. Tolong kami Tuhan, juga dengan sadar ini terangnya Tuhan. Ini terangnya Tuhan. Kami nggak boleh ambil panggung itu buat diri kami sendiri. Ini terangnya Tuhan. Nah, kalau kami sudah terlalu berlaku sombong, Tuhan maafkan kami, ampuni kami. Kembali jadi rendah hati. Ini kami Tuhan Yesus, biarlah Tuhan. Kami mau hidup bagi Tuhan. Kami mau hidup kami memuliakan Tuhan. Kami mau hidup kami menyenangkan Tuhan lebih daripada menyenangkan manusia. Jadikan kami terang-Mu. Biarlah kami setia dengan itu. Ini kami, lalu terus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin.